Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pengelola sumber daya pertambangan berdasarkan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Menurut bagian mana, ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar konstitusional hak menguasai negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hak menguasai negara yang didasar atas konstitusi tersebut dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, hak menguasai negara bersifat instrumental, sedangkan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan suatu tujuan. Telah diketahui bersama bahwa kepentingan kontraktor pertambangan umum adalah profit oriented, namun juga dibebani tanggung jawab community development berdasarkan ketentuan kontrak karya, sedangkan pemerintah di lain pihak berkepentingan dengan adanya kepastian revenue atau pemasukan dari bagian pemerintah atas hasil dari produk pertambangan, baik dari pajak maupun royalti, deadrent atau iuran tetap atau iuran produksi maupun pajak dari perusahaan pertambangan umum terkait. Pengusaha pertambangan di daerah Indonesia tidak memerhatikan regulasi dan instrumen perizinan di bidang. Saya akan melanjutkan. Dalam perspektif konvensi internasional, negara memiliki komitmen untuk mengimplementasikan sejumlah prinsip di dalam Konvensi Rio 1992 merupakan bagian dari kebijaksanaan yang perlu dikonkretkan oleh menteri dan eksekutif di daerah guna menjalankan agenda yang sudah direncanakan oleh Presiden. Kompleksitas penerapan Konvensi Rio 1992 dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial, hukum, dan budaya yang selalu berkelindan melingkari komitmen negara dari pemerintah pusat hingga eksekutif daerah. Permasalahan muncul di otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang sudah berjalan selama 2 tahun telah mencabut akar desentralisasi yang selama ini dipegang oleh pemerintah kabupaten atau kota di sejumlah sektor. Dalam konteks ini, sektor yang berkaitan erat dengan lingkungan hidup. Keadilan ekologis belum dipahami secara utuh oleh pemerintah daerah, sehingga dalam kebijakan pertambangan di daerah memisahkan antara kepentingan manusia dengan hak-hak makhluk hidup dan termasuk abiotik dalamnya, sehingga terjadi ketimpangan dan ketidakseimbangan alam. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memiliki karakteristik semi-sentralistik dan kegiatan usaha pertambangan dalam konteks perizinan dan pengawasan yang semula diberikan oleh kewenangan oleh bupati atau wali kota, akhirnya ditarik menjadi kewenangan gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat. Sementara kewilayahannya dalam konteks tambang masih berada dalam kabupaten atau kota. Proses perizinan pertambangan yang menjadi domain dari pemerintahan daerah harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ada hubungan antara pusat dengan daerah dalam hal pengawasan, pengendalian, dan pemberian izin usaha kegiatan pertambangan yang perlu dipertegas. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, pemerintah daerah kabupaten atau kota yang berwenang mengeluarkan izin usaha. Contohnya adalah izin pertambangan rakyat atau IPR. Selanjutnya, pemerintah kota atau kabupaten berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Penguatan konstitusional tersebut pada esensinya bahwa dalam kegiatan usaha pertambangan tidak lepas dari konteks sosial lingkungan sekitar, termasuk kearifan masyarakat hukum adat, baik mulai dari pembentukan regulasi, penataan yang terdiri dari sosialisasi instrumen perizinan, pelaksanaan kegiatan usaha pengawasan, maupun penyelesaian konflik lingkungan hidup di kawasan pertambangan sangat berkaitan erat dengan masyarakat hukum adat. Regulasi yang masih berpihak pada kepentingan investor, pendapatan asli daerah, dan konsep hak menguasai negara atas sumber daya alam di bidang pertambangan menjadikan tambang sebagai objek eksploitasi, sehingga negara menggunakan paradigma antroposentris. Para stakeholders memiliki kepentingan antara lain pemerintah dan pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, atau kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengaturan kebijakan. Tiap stakeholders berkepentingan atas sumber daya tambang tersebut. Pada akhirnya terjadi interaksi. Dalam kondisi yang demikian, terjadilah interaksi dua sistem hukum di tengah pluralisme hukum, yakni hukum negara dalam bentuk kebijakan pertambangan nasional dengan kearifan masyarakat hukum adat, yang memiliki asas filosofis atau paradigma tersendiri yang berorientasi
pada keadilan ekologis. Imam Mulhadi memberikan terminologi terdiri dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup masyarakat dalam hukum adat dengan asas-asas filosofis dan paradigmanya dengan istilah hukum lingkungan adat. Hukum lingkungan adat adalah keseluruhan asas dan aturan, baik yang terkodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi, yang mengatur hubungan antara masyarakat hukum adat dengan lingkungannya, yang dilandasi pola pikir tradisional, partisipatoris, dan religious managed dan komun. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan alam dan untuk tercapainya keselamatan seluruh unsur-unsur alam, baik alam makro maupun alam mikro. Manusia merupakan bagian dari alam dan hidup bersama alam. Manusia bergantung dan dipengaruhi oleh alam. Antara alam dan manusia mengakibat dan membentuk pola hidup dan membentuk pola hubungan yang harmonis. Keharmonisan hubungan interaksional manusia dengan alam harus dipertahankan dan dijaga. Apabila terganggu, akan menimbulkan bencana terhadap manusia dan alam itu sendiri. Pemikiran demikian merupakan filosofis dari masyarakat hukum adat yang bersumber dari falsafah religius magic, partisipatoris, dan komun. Berdasarkan falsafah tersebut, tujuan lingkungan adat adalah mengatur hubungan antara manusia dengan alam agar tetap terjaga keseimbangan komisik. Keadilan sosial yang mengupayakan adanya akses kesejahteraan pada suatu struktur kemasyarakatan dapat menjadi dasar terlaksananya keadilan ekologis. Berlaku bagi semua makhluk hidup dan tuntutan moral tidak hanya berlaku pada komunitas sosial saja, tetapi berlaku juga terhadap komunitas ekologis, termasuk tanggung jawab moral manusia terhadap semua kehidupan di alam semesta. Oleh karena itu, menurut Kerap, di antara semua spesies harus berlaku prinsip moral, perlakuan yang sama atau equal treatment. Berdasarkan pandangan dan pemikiran tersebut, dapat diberikan pemaknaan dan atau setidak-tidaknya bisa memberikan gambaran tentang keadilan ekologis adalah suatu kedudukan yang sama di antara semua spesies di muka bumi dan dalam berinteraksi dengan lingkungan hidupnya, memiliki sikap menghormati dan menghargai keberadaan unsur-unsur lingkungan hidupnya, sehingga timbul sikap ingin menjaga keseimbangan yang adil dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. Masyarakat yang hidup di kawasan pertambangan, khususnya yang telah memiliki izin pertambangan rakyat atau IPR, juga memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan pertambangan dengan cara yang sederhana, dan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Jadi, kesimpulannya di sini yaitu kebijakan pengelolaan sumber daya pertambangan berdasarkan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara saat ini hendaknya disesuaikan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemeriksaan daerah dalam konteks perizinan.